hari ini aku dikasih kesempatan untuk sharing tentang ekonomi makro. Nama aku William Nathanael, mahasiswa semester 5, program studi manajemen pastinya, dalam peminatan keuangan. Nah, pada hari ini aku mau langsung share materi aja ya. Untuk soal 1, ini kita diketahui untuk soal 1 itu negara ABC, negaranya tuh terkenal dalam memproduksi 2 komoditas barang, yaitu cabai merah dan bawang merah. Hasil produksi kedua komoditas tersebut beserta data harga satuannya dapat diketahui dari data berikut. 2015 sampai 2017 cabai merah produksinya itu dalam juta ton itu 100, 200, dan 300. Serta harga dalam ratusan USD itu dari 2015 sampai 2017 itu 100, 140, dan 140 US dalam ratusan USD. Beserta harga dan produksi bawang merah dari tahun 2015 sampai 2017 itu produksinya 45 juta ton, 45 juta ton, dan 75 juta ton. Dan harganya itu 80 USD, 100 USD, dan 100 USD. Nah, pertanyaan itu, kalau tahun 2016 sebagai tahun dasar, maka berapa sih GDP nominal, GDP real, dan GDP deflator untuk tahun 2016-2017? Nah, kita lihat nih. Kita pakai sistem diketahui dan ditanya. Diketahuinya tahun dasar 2016. Ditanya GDP nominal, GDP real, GDP deflator negara ABC tahun 2016 dan 2017. Pasti ada yang nanya nih, ada tahun 2015, tapi kenapa nggak dimasukin tahun 2015-nya itu? Karena kita lihat lagi dari soalnya, di sudutnya itu 2016 sebagai tahun dasar, dan yang mau dihitungnya tuh kita 2016 dan 2017-nya aja. Jadi 2015 kita nggak perlu hitung, takutnya malah nambah-nambahin waktu kita ngerjain soal ujian ya. Nah, kita lihat nih rumus-rumusnya nih. Kalau GDP real sama dengan output in year dikali base year price. GDP nominal output in year dikali price in year. Lalu GDP deflator, GDP nominal dibagi dengan GDP real. Untuk tahun 2016 kita diketahui GDP, kita hitung GDP nominalnya dulu deh ya. GDP nominal itu kan berapa nih tahun 2016 outputnya? Itu cabai 200, bawang merah 45. Nah, karena kita tahu bahwa rumusnya itu price in year, berarti kita kali dengan harga tahun tersebut aja. Cabai merah cerongan 200 kali 140 US dollar, itu kalau kita hitung hasilnya itu 28.000 US dollar. Onion atau bawang merah itu output 45 dikali harga 100 US dollar, itu hasilnya 4.500 US dollar. Ini GDP nominalnya. Setelah itu kita cari, setelah GDP nominal berarti GDP real dulu dong.
Gak mungkin langsung GDP deflator. GDP realnya itu cabai merah 200 kali 140 US dollar sama 28.000. Bawang merah output 45 kali 100 dolar sama dengan 4.500 US dollar. Jadi ini kalau dari soal ini sama ya, GDP nominal dan real. Nah, kita cari nih, udah kita dapat GDP nominal, GDP real kita juga udah dapat nih. Berarti tinggal GDP deflator nih dengan rumusnya, yaitu GDP nominal dibagi dengan GDP real untuk per masing-masing komoditasnya. Kita cari dulu cabai merah nih. Cabai merah GDP nominal itu 28.000. GDP realnya cabai merahnya itu 28.000 US dollar. Nah, kita bagikan itu hasilnya sama dengan 1 atau 100%. Setelah itu udah cabai merah, berarti kita tinggal satunya lagi nih, bawang merah nih. 4.500 US dollar dibagi 4.500 US dollar sama dengan 100% atau 1 kalau berdasarkan desimal. Dan nih kita udah ketemu nih 2016 nih, berarti kita tinggal nyari yang 2017 nya. Untuk GDP nominal cabai merahnya itu outputnya itu 300 dikali harganya 140 US dollar, itu sama dengan 42.000 US dollar. Bawang merahnya output dengan 75 dikali 100 US dollar sama dengan 7.500 US dollar. GDP realnya untuk cabai merah. Nah, pasti kita ini nih, coba kita lihat soal lagi. GDP real output in year kali base year price. Loh, kok ini nilainya sama gitu? Karena kita lihat dari soalnya ternyata 2016 dengan 2017 itu harganya sama. Kecuali kalau harganya beda. Kita harus, kalau misalnya harga beda nih, 2016 140, 2017 misalnya 200. Untuk GDP real kita harus pakai yang 140 karena tahun dasarnya itu. Tapi karena di soal ini sama, berarti kita ya sama aja. Apa tuh nilai nilai uangnya. Jadi cabai merah 300 kali 140 US dollar sama dengan 42.000 US dollar. Onion atau bawang merah itu outputnya 75 kita kali dengan 100 dolar sama dengan 7.500 US dollar. Nah, kita cari GDP deflatornya. Cabai merah 42.000 US dollar bagi 42.000 US dollar sama dengan 100% atau 1. Lalu bawang merah atau onion itu 7.500 dibagi 7.500 US dollar sama dengan 100% atau 1 dalam desimal. Lalu udah nih, soal A kita udah ketemu semua nih. Coba kita lihat lagi soal B. Hitunglah pertumbuhan ekonomi terjadi pada negara ABC tahun 2017. Serta tunjukkanlah dengan penjelasan Anda mengenai hasil perhitungan Anda tersebut. Nah, kita cari nih. Menghitung pertumbuhan ekonomi negara ABC untuk tahun 2017. Kita menggunakan di GDP ya. Loh, pasti nanya nih, kenapa kok GDP real sih? Kenapa nggak nominal aja? Nah, karena GDP real itu dari rumusnya output dikali base year price. Jadi dia tuh untuk GDP real kita harus menghilangkan dulu nilai inflasi. Pasti setiap tahun kita selalu ada inflasi dengan kenaikan harga barang. Maka dari itu kita harus lihat pertumbuhan ekonomi dari
nilai yang tidak ada inflasinya gitu. Tapi karena di sini nominal uangnya sama, berarti ya kita pakai sama aja, kecuali kalau beda gitu ya. Kalau beda seperti yang tadi aku bilang, kayaknya tahun yang dulu pakai tahun yang dasarnya gitu. Coba kita lihat GDP real tahun 2017, cabai merah 42.000 US dollar, bawang merah 7.500 US dollar. Kita tambahin aja nih total pertumbuhannya berapa, 49.500 US dollar. Lalu penjelasannya itu bagaimana sih? Nah, penjelasan itu berdasarkan data yang telah kita hitung untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dengan menggunakan GDP real, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara ABC tahun 2017 itu dikatakan konstan atau sama dengan tahun 2016. Kalau aku menulis lagi, itu dikarenakan jika kita melihat nilai mata uangnya dikatakan sama gitu, karena tahun 2016 $140, 2017 juga $140 gitu. Begitu, itu penjelasan nomor 1 ya, A dan B. Oh ya, BTW, kalau misalnya aku kecepatan ini ya, ini aja, bilang aja gitu. Lalu kita ke soal 2. Saat ini Anda masih dapat membeli seporsi mangkok bakso dengan uang sekitar Rp10.000. Namun ke 20 tahun sebelumnya, tentunya dengan nilai uang yang sama, yaitu Rp10.000, Anda dapat membeli beberapa porsi mangkok bakso. Dalam perekonomian, sebagian besar harga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kenaikan dalam tingkat harga keseluruhan disebut dengan inflasi. Nah, pertanyaannya coba kita lihat. Tunjukkan dengan penjelasan Anda bagaimana inflasi mempengaruhi kemampuan uang untuk melakukan transaksi, jaga-jaga maupun spekulasi. Jadi begini, untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, kita lihat dulu nih 3 variabel tersebut. Kalau kita transaksi, kita berbicara pada long term atau jangka panjang. Misalnya waktu kita dulu SMP, 10.000 itu bisa dapat 2 atau 3 mangkok bakso. Tapi sekarang, jangankan 1 mangkok bakso, mungkin 10.000 sekarang mungkin dapat setengah mangkok bakso aja kayaknya. Lalu untuk berjaga-jaga seperti tabungan, ya mungkin nilai kita sama sih, nilai uangnya 10 juta ya 10 juta dari tahun 2000 berapa sampai tahun berapa, tapi nilai gunanya itu karena inflasi berkurang. Seperti jawaban di sini, inflasi dapat melemahkan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh lemahnya nilai uang, sehingga membuat barang-barang atau pemuas dalam kebutuhan hidup menjadi naik dan mengurangi kegiatan transaksi. Hal ini dibuktikan dengan contoh yang terdapat dalam soal di mana 20 tahun sebelumnya kita dapat membeli beberapa porsi mangkok bakso hanya dengan Rp10.000, tetapi sekarang kita hanya dapat membeli 1 porsi mangkok bakso. Inflasi juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk berjaga-jaga. Karena nilai uang yang selalu tergerus inflasi dapat membuat nilai uang untuk berjaga-jaga berkurang, yang menyebabkan kita sebagai konsumen harus menambahkan porsi keuangan kita dalam berjaga-jaga. Contohnya kayak tabungan. Mungkin jumlah uang kita di masa itu tetap sama, yaitu 20 juta. Tapi nilai uang akan berbeda, sehingga kita perlu menambahkan porsi dalam berjaga-jaga kita. Dalam transaksi dan berjaga-jaga, kita berbicara mengenai jangka panjang akan inflasi. Tapi jika yang terakhir nih, spekulasi. Biasanya kalau anak muda biasanya kayak saya spekulasi ya oke lah, kita saham, kripto gitu kan.
kalau kita ngomong inflasi, kalau kita ngomong transaksi itu long term, berjaga-jaga itu long term. Nah, untuk spekulasi kita talking about short term atau jangka pendek. Karena kan nggak mungkin kita spekulasi tahun ini ke tahun berikutnya. Itu ya itu jatuhnya bukan berspekulasi jatuhnya dong. Kalau berspekulasi itu kita ini kalau menurut pandangan saya itu apa tuh tidak ada tidak ada pengaruhnya ke inflasi ya, atau kayaknya dikit banget gitu pengaruhnya dari inflasi karena kan kita jangka pendek. Kita berspekulasi sekarang mungkin 3 minggu lagi kita udah dapat uangnya, terus kita mainin lagi gitu. Jadi untuk berspekulasi itu kita inflasi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Kalau ada pun mungkin beberapa persen sekian gitu. Lalu soal B, inflasi akan merugikan para peminjam dan menguntungkan para pemberi pinjaman. Karena para peminjam harus bayar bunga lebih tinggi. Apakah kita setuju dengan pernyataan tersebut? Coba kita lihat. Dalam hal ini, inflasi akan merugikan peminjam dan akan menguntungkan pemberi pinjam. Saya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Hal ini disebabkan peminjam atau kreditur meminjam uang dalam jumlah tertentu, tetapi nilai uangnya tergerus akan inflasi, sehingga mendapatkan kurang dari seharusnya. Sedangkan untuk pemberi pinjam atau debitur akan mendapatkan keuntungan karena peminjam mengembalikan uang dipinjamnya sesuai dengan jumlah yang pinjamnya plus mendapatkan bunga atau keuntungan. Jadi begini, kalau si yang meminjam itu ya kita ambil contoh di sini. Ini memang seorang kreditur meminjam uang sebesar 10 juta kepada Iri yang merupakan seorang debitur atau yang memberi pinjaman. Jumlah yang dipinjam Wendy memang jumlahnya itu 10 juta rupiah, tapi karena kita ada inflasi di mata uang kita yang melemahkan nilai uang, asumsiin aja 1% gitu. Nah, membuat nilai uang 10 juta yang dipinjam oleh Wendy itu nilai kalau terkena inflasi itu menjadi 9.900.000. Mungkin ada yang nanya, kok bagaimana sih cara cari inflasi? Kalau saya itu nyari nilai uang yang tergerus inflasi pakai rumus present value. Jadi ya nilai uang dibagi 1 plus nilai inflasi itu pangkat tahunnya gitu. Berarti Wendy ini meskipun 10 juta minjemnya, padahal nilai uang itu 9.900.000. Tapi pas si Wendy ini mau balikin uangnya ke Iri, dia harus mau mengembalikan nilai uang yang sama 10 juta ditambah bunganya ke si Iri, asumsinya 10%. Udah dia nilai uangnya itu cuma 9.900.000, tapi balikinnya harus 10 juta harus 10 juta yang dipinjamnya ditambah bunganya 10%, ditambah 1 juta lagi 11 juta. Berarti dikatakan apa tuh kreditur itu akan dirugikan. Berarti kita setuju nih dengan pendapat tersebut. Kita minjam 10 juta, tapi kita minjam 10 juta kok, tapi nilai uangnya jadi 9.900.000, tapi kita balikin ke yang punya uangnya jadi 11 juta karena ada bunganya. Jadi kita setuju nih dengan pendapat bahwa kreditur akan dirugikan dan debitur akan diuntungkan dari pernyataan soal B tadi gitu. Nah, berarti nomor 2 A udah, 2B udah, sekarang kita tinggal nomor 3 nih. Soal 3 itu negara leverage adalah sebuah perekonomian terbuka kecil. Tiba-tiba perubahan dalam metode pakaian di dunia membuat ekspor leverage menjadi tidak populer atau menurun. A. Menurut pendapat Anda, tunjukkan faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor suatu negara.
B. Dengan menurunnya ekspor negara leverage, tunjukkan dampak yang terjadi pada tabungan, investasi, ekspor neto, dan kurs negara leverage. C. Pada pembuat kebijakan fiskal, negara leverage ingin menyesuaikan pajak untuk mempertahankan kurs mereka. Jika mereka melakukan hal ini, tunjukkan pengaruhnya terhadap tabungan, investasi, dan ekspor neto. Coba kita lihat yang A dulu ya. Yang A itu ada pertama kebijakan fiskal atau pemerintah dalam perdagangan luar negeri. Seperti ya Indonesia aja nih, kebijakan-kebijakan kalau kita kayak nonton berita tuh kemarin tentang sawit, terus apalagi itu untuk mobil listrik tuh, komoditas apa. Nah itu pemerintah masih kebijakan nih tentang perdagangan itu, maka itu menjadi variabel dari faktor yang akan mempengaruhi ekspor gitu dari negara tersebut. Lalu lihat situasi pasar di luar negeri juga. Situasi pasar di luar negeri kita ambil contoh kayak OPEC, waktu perkumpulan perdagangan minyak di tanah Arab atau di dunia gitu. Dia lihat nih situasi harga minyak berapa nih, apakah minyak dunia itu sedang krisis atau lagi over gitu. Kita menentukan, kita berdiskusi gitu antara negara A dengan negara B untuk harga minyak, kesepakatannya atau equilibriumnya gitu di OPEC atau perkumpulan perdagangan minyak dunia gitu. Jadi kalau aku buatnya ya yang ini aja nih, yang pentingnya aja nih, kebijakan pemerintah dalam perdagangan luar negeri dan situasi pasar di luar negerinya itu. Lalu kita lihat soal B. Dengan menurunnya ekspor negara leverage, tunjukkan dampak yang terjadi pada tabungan, investasi, ekspor itu, dan kurs negara leverage. Nah, coba kita hitung dulu sebelum adanya penurunan ekspor. Kita hitung T atau pajak 1.500, G atau sisi pemerintah 1.300, I atau investment itu 1.415, min 80 R atau R bintang sama dengan 8, NX sama dengan 700 min 500 C sama dengan 600 plus 0,75 plus 0,75 dalam kurung Y min T tutup kurung. Nah, karena ini kita lihat nih soalnya perekonomian terbuka kecil. Ekonomi terbuka kecil itu memakai R bintang. Lalu yang pertama apa nih? Kita harus tahu dulu bahwa perekonomian negara itu atau GDP itu kan rumusnya consumer, investment, government, NX atau net export, di mana ekspor dikurangi impor. Lalu kita ditanya saving, investment, dan kurs. Pertama kita cari dulu nih. Kalau ini tergantung ya, kadang ada yang Y-nya udah diketahuin, ada yang belum. Kalau aku asumsinya belum nih. Berarti aku cari dulu Y-nya. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. C-nya itu kan 600 plus 0,75 YT. Karena Y nggak diketahui, berarti kita tulis saja Y di sini. Berarti C 600 plus 0,75 dalam kurung Y minus 1.500 tutup kurung lagi, ditambah investment 1.415 dikurang 80 buka kurung 8 tutup kurung terus tutup kurung lagi, ditambah government sebesar 1.300 ditambah NX yang dimana ekspornya itu 700, impornya 500. Nah, begitu itu coba kita lihat
0,75 kali, kita hitung C-nya dulu deh, konsumernya dulu deh. 0,75 kali Y kali 1.500 itu hasilnya 0,75 Y min 1.125. Berarti kalau keseluruhan untuk konsumer itu 600 plus 0,75 Y min 1.125. Lalu untuk investmentnya itu 1.415 dikurangi 80 kali 8, 8 kali 8, 64, 640. 1.415 dikurangi 640 itu 775, ditambah government 1.300, ditambah NX yang dimana ekspor 700, impornya 500, berarti 200. Y sama dengan Y sama dengan berapa nih? 600 min 1.125 itu min 525. Kenapa aku kurangin 1.125? Karena ini kan dia nggak bisa ya, dia beda sendiri karena ada Y-nya. Jadinya 600 aku kurangi dengan 1.125. Jadinya minimal 125 plus 0,75 Y ditambah 775 ditambah 1.300 ditambah 200. Nah, kita hasilin berapa nih? Min 525 tambah 775 ditambah 1.300 ditambah 200. Y sama dengan 1.750 plus 0,75 Y. Nah, kita mau nyari ini, kita converse 0, kita pindah 0,75 Y, kita pindah ke sini. Jadinya kan min. Jadinya Y min 0,75 Y sama 1.750. Nah, Y yang di sini nih itu karena cuma Y doang, kita asumsiin dia 1. Jadi 1 Y min 0,75 Y sama dengan 1.750. Hasilnya 0,25 Y sama dengan 1.750. Lalu kita cari lagi Y sama dengan 1.750 bagi 0,25. Nah, di sini udah nggak ini, meskipun plus di sini tetap plus ya karena dia pembagian. 1.750 dibagi 0,25. Y sama dengan 7.000. Oh, udah ketahuan nih. 7.000 nih. Coba. Berarti kita tinggal nyari saving, investment sama kurs negara. S atau saving itu Y atau GDP-nya dikurangi consumer dikurangi government. 7.000 dikurang 600 plus 4125. 4125 itu dari 0,75 dan kurung 7.000 minus 1.500 terus kurung ya, dikurang 1.300. 7.000 dikurang dan kurung 600 plus 4125 terus kurung min dikurang 1.300. Jadinya itu savingnya itu 975 untuk savingnya. Sekarang kita tinggal nyari investment 1.415 min 80 R. Investment sama dengan 1.415 min 80 kali 8, 640. 1.415 dikurang 640 sama dengan 775. Nah, kita cari ini NX yang benar nggak sih, dia lebih 200. NX itu rumusnya itu juga sama dengan saving min investment. Jadi dia hasilnya harus sama nih. Coba kita lihat NX dalam saving itu udah kita cari sebesar 975. Investment kita sudah menemukan sebesar 775. Berapakah NX-nya? NX sama dengan 975 dikurang 775.
sama dengan 200. Mari kita lihat apakah benar NX-nya 200. Wah, 700 min 500. Berarti benar dong 200 nih. Setelah itu kita udah mastiin aja nih, udah pastiin NX-nya benar. Kita tinggal cari kurs. NX sama dengan 700 min 500E. Kita masukin NX yang di sini 200 sama dengan 700 min 500E. Kita pindah converse min 500E ke sini berarti jadi plus, 200 ke sini jadi min. 500E sama dengan 700 min 200. 500E sama dengan 500. E sama dengan 500 bagi 500. E sama dengan 1. Kalau misalnya turun gimana nih? Turun kita buat lagi, pasti otomatis supaya lebih kompleks. Kalau turun asumsiin NX itu 400 min 500E. Y sama dengan consumer plus investment plus government plus NX. Kita hitung lagi. Ini seperti biasa 600 plus 0,75 Y dalam kurung Y min T tutup kurung plus investmentnya 1415 min 80 tutup kurung 8 buka kurung 8 tutup kurung ditambah 1300 ditambah min 100 8 min 100 karena ekspornya 400 tapi impornya 500 jadi dia 100. Nah, coba kita cari sumber ya. 600 plus 0,75 Y min 1115 plus 775 plus 1300 plus min 100 min 525 plus 0,75 Y plus 775 plus 1300 plus min 100. Hasilnya itu 1450 plus 0,75. Seperti yang tadi awal 0,75 kita konversi ini 1Y min 0,75 Y sama dengan 1450. Hasilnya 0,25 Y sama dengan 1450. Y sama dengan 1450 dibagi 0,25. Hasilnya itu Y itu 5.800. Saving Y min C min G. Y kita udah dapat 5.800, konsumernya 600 plus 0,75. Karena kita udah tahu Y-nya berapa nih, berarti kita selesai di sini 5.800 min 1.500 terkurung dikurang 1.300. Saving di 5.800 min buka kurung 600 plus 3.225 hasilnya ya ternyata kurung min 1.300. Saving sama 5.800 min 3.805 min 1.300. Savingnya itu ketahuan sebesar 675. Investment I sama dengan 1415 min 80 R bintang. Investment sama dengan 1415 min 80 kali 8 itu 640. 1415 dikurang 640 itu 775. Coba kita lihat pembuktiannya. NX sama dengan S min saving min investment 675 dikurang 775 sama dengan min 100 atau defisit ya. Kalau yang tadi 200 itu dia itu surplus dia. Nah, kita cari untuk apa tuh kursnya itu. NX sama dengan 400 min 500E. Kita masukin min 100 sama dengan 400 min 500E. Kita pindahin 500E sama dengan 400 plus 100. 500E sama dengan 500. E sama dengan 500 bagi 500. E-nya itu E sama dengan 1 ya. Ternyata sama.
Lalu penjelasan itu, berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa dengan menurunnya ekspor di negara developed akan sangat berdampak pada tabungan dan ekspor. Sedangkan untuk investment dan kurs negara tidak berubah, melainkan konstan atau sesuai dengan sebelum merosotnya ekspor negara developed. Berarti udah ketemu nih semuanya nih, bahwa tabungannya menurun, ekspor menurun, ekspor netonya menurun, tapi investment dan kurs negara nggak ada terjadi apa-apa. Terus kita lanjut aja ke soal C. Soal C kan tadi bagi kebijakan fiskal bahwa, coba aku lihat lagi, kebijakan fiskal negara dapat menyesuaikan pajak untuk mempertahankan kurs mereka. Jika mereka melakukan hal ini, tunjukkan impact atau pengaruh terhadap tabungan, investasi, dan ekspor itu. Dia mau merubah pajak agar kursnya sama, tapi kita lihat sebelum menurun kurs 1, terus setelah menurun ekspornya tetap 1, berarti sama dong, sama. Jadi buat apa diturun? Betul, buat apa pembuatan kebijakan fiskal? Lagi pula kan kalau secara teorinya kan kurs akan dipengaruhi dengan meningkat atau tidaknya dari perdagangan ekspor meningkat, kurs menurun. Begitu juga sebaliknya. Berarti kebijakan menaikkan pajak itu tidak ada pengaruhnya. Makanya kita buat aja, menurut yang saya lihat dari perhitungan yang telah dibuat, untuk para pembuat kebijakan fiskal di negara developed tidak perlu mengubah tarif pajak lagi untuk menyesuaikan kurs. Hal ini disebabkan perhitungan di atas dapat dilihat ketika pajak atau T sebesar 1.500, meskipun ekspor neto negara developed menurun, tetap dikatakan konstan, yaitu sebesar 1. Dan pengaruhnya kepada tabungan adalah, nah ini yang dicari nih, pengaruh kepada tabungan adalah turun sebesar 300, investasi tetap konstan sebesar 7,5, dan ekspor neto turun sebesar 100. Berarti kita udah tahu ya bahwa pajak itu nggak ada pajak itu kalau dari perhitungan tuh, kalau mau kenaikan pajak tuh tidak ada pengaruhnya gitu ke apa tuh, net ekspor. Nah, lalu kita ke soal 4. Kok mau tanya dong kok? Oh iya. Itu yang di bagian yang cari Y di bagian B, kan B kan ada cari Y itu kan ada minus NX. Nah ini itu ya itu. Nah itu Iya. kita kan itu min 100. Kita boleh abaikan E-nya dulu. Oh, E-nya itu enggak ini sih, kalau di sini abain aja karena nanti kita berfungsinya tuh di sini nih, untuk E-nya berfungsi untuk nyari kurs, jadi abain aja nggak apa-apa. Oh oke. Makasih kok. Ya, jadi itu dia cuma buat nyari kurs saja. Sebenarnya 400 min 500 tuh kita pengertiannya, oh ternyata ekspornya cuma 400 tapi impornya 500 gitu. Kadang emang suka menjebak sih, soalnya teman-teman aku dulu pas makro juga penjebak di sini. Soal 4 nih ya, tentang pengangguran yang banyak di negara kita gitu. Pengangguran adalah persoalan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia karena menyangkut eksistensi kehidupan masyarakat dan juga eksistensi sosialnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh institusi pemerintahan terkait supaya pengangguran bisa teratasi. Pertanyaannya, tunjukkan apa yang dimaksud dengan angkatan kerja L dan bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran. Yang B, tunjukkan apa yang dimaksud dengan pengangguran alamiah dan pengangguran friksional serta lengkapi dengan contoh masing-masing. Yang C-nya itu, penyebab utama terjadinya pengangguran struktural adalah karena adanya
kekakuan upah atau upah real yang berbeda dengan upah keseimbangan. Tunjukkan 3 faktor penyebab terjadi kekakuan upah. Nah, kita ke soal L atau angkatan kerja adalah suatu indikator dalam perekonomian yang secara luas atau perekonomian makro di suatu negara, di mana kita dapat menghitung berapa banyak jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu negara, baik angkatan kerja yang telah mendapatkan pekerjaan atau employment, atau juga angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau unemployment. Hal ini akan sangat mempengaruhi pendapatan suatu negara yang memiliki angkatan kerja. Nah, cara menghitung tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah U% sama dengan U bagi L, di mana angkatan kerja sama dengan employment plus unemployment. Asumsiin aja employment sebesar 550, unemployment sama dengan 450. Nah, untuk mencari angkatan kerja ini itu L sama dengan 550 plus 450 sama dengan 1000. Jadi angkatan kerjanya 1000. Nah, untuk mencari unemployment rate atau tingkat penganggurannya itu sama dengan unemployment dibagi L sebesar 1000. 450 dibagi 1000 sama dengan 0,45 atau 45%. Berarti tingkat penganggurannya itu sebesar 45%. Lalu kita ke soal B. Untuk pengangguran friksional itu, penjelasan itu, pengangguran friksional adalah pengangguran untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan untuk mencari suatu pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki atau pendapat yang sesuai dengan keinginannya. Kalau contohnya ini, misalnya Zuyu sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang entertainment, dan juga pendapatan yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, maka Zuyu dikatakan pengangguran nggak benar-benar karena keadaannya juga sih, jadi dia pengangguran tapi nggak gimana ya, maksudnya nggak benar-benar pengangguran itu karena dia lagi benar-benar nyari kerja aja gitu, nyari kerja belum dapat yang sesuai dengan salary dengan passionnya dia, maka dia terus bekerja terus mencari pekerjaan tapi dia sedang kondisi menganggur gitu. Itu yang disebut pengangguran friksional. Tapi kalau pengangguran alamiah itu pengangguran yang diakibatkan oleh keadaan suatu ekonomi atau juga sukarela, di mana pengangguran jenis ini digantikan oleh suatu inovasi yang baru dan tidak memiliki suatu keterampilan kerja di bidangnya. Contohnya, Reja merupakan seorang resepsionis di suatu perusahaan keuangan, di mana Reja tidak memiliki keterampilan kerja di bidang resepsionis, dan juga dengan adanya inovasi untuk di resepsionis di perusahaan tersebut menggunakan kecerdasan buatan dalam melayani tamu perusahaan, maka Reja tidak dapat melakukan pekerjaan lagi dan lengser dari jabatannya. Nah, dalam kasus ini Reja disebut pengangguran alamiah. Nah, tergantikan dengan suatu inovasi dan nggak punya keterampilan di bidang tersebut. Setelah itu kita ke soal C. 3 faktor penyebab kekakuan upah. Ada ketentuan upah minimum regional. Ketentuan upah minimum regional itu kan misalnya Bekasi berapa upah minimum regionalnya, Tanjung Priuk berapa gitu upah regionalnya gitu. Jadi hal itu yang membuat kekakuan upah dalam industri, dalam pabrik atau dalam perusahaan gitu. Jadi perusahaan harus mengikuti upah minimum regional di wilayah tersebut. Tawar-menawar dengan serikat pekerja. Biasanya kan ada nih pekerjaan yang ada serikat pekerja, kayak waktu aku tinggal di Tanjung Priuk di pelabuhan itu ada sering demo tuh serikat pekerja. Tapi karena aku sekarang tinggal di Bekasi, kebetulan nggak ada dong serikat pekerja yang aku lihat. Paling ya apa yang mau didemo, orang sawah semua isinya.
Nah di serikat pekerja itu dia sering demo minta kenaikan gaji, minta ini minta itu yang menyebab juga kekakuan upah. Lalu juga tingkat upah efisien. Perusahaan mendapatkan pendapatan perusahaan memberi pendapatan untuk upah yang efisien sesuai dengan keterampilan dari pekerjaannya agar dapat kesejahteraan dalam perusahaan tersebut. Hal ini juga menyebabkan kekakuan upah di mana pekerja lebih memilih menganggur daripada menerima upah yang sesuai dengan pekerjaannya apabila upahnya rendah. Jadi itu pekerjaannya itu ada pekerjaan yang sesuai di passionnya, but salary-nya itu tidak sesuai. Jadi pekerja itu lebih baik gua nganggur daripada gua kerja kayak gitu capek-capek tapi gajinya nggak seberapa. Nah itulah yang itu juga menyebabkan kekakuan upah dalam perusahaan gitu. Jadi ya perusahaan juga males ngasih ya passion lu nggak seberapa tapi lu minta gaji setinggi tingginya, males banget perusahaan kan gitu istilahnya. Nah sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kok bentar mau nanya, tadi yang GDPRIL boleh lihat? Yang nomor 1 ya? Iya. Iya. Coba aku lihat dulu. Kenapa GDPRIL? Itu yang dia hasilnya 100% itu, kalau kita mau tahu benernya itu harus selalu 100% nggak? Enggak sih. Ini kan kenapa aku 100%? Karena dia harganya itu 2016-2017 sama di soal kasus ini. Karena di soal kasus lain ada yang beda gitu. Misalnya 2016 aku asumsikan 140, di 2016 di 2017 200. Nah nanti pasti persentasenya beda, persentasenya bisa 100 lebih, 100% lebih. Tapi karena ini 2016-2017 sama, jadi aku kalau hitung jadinya 100% karena hasilnya sama dia. Kecuali kalau misalnya beda nih. Kita ambil contoh mana sih cabai merah. Cabai merah kan di 2017 misalnya 2017 ininya 140, ini 200. 300 kali 200 berapa? 300 kali 200 kan 60.000. Sedangkan 300 kali 140 42.000. Nah, GDP deflator kita lihat nominal bagi GDP real. Berarti 60.000 dibagi 42.000 itu berapa? Pasti 100% lebih itu. Kalau soalnya betul harganya beda, tapi karena ini sama apa tuh nilai uangnya gitu. Oh, thank you. Ada yang mau any question? Mau tanya kok. Iya. Tadi nomor 1 yang B kan disuruh hitung pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 ya. Iya. Nah itu kita pakainya GDP real. Terus buat yang tahun dasarnya tuh kita pakai yang tahun berapa ya kok? Tahun dasarnya itu kita kalau di soal ini diketahuinya 2016, berarti tahun dasar itu 2016. Nah pasti ini nih emang kejebak nih ada 2015. Soalnya tahun lalu aku soalnya juga kayak gini, mirip. Ada 2015 tapi 2016 jadi tahun dasar. Banyak yang kejebak 2015 jadi tahun dasar gitu. Jadi kita pakai di soal ini tahun 2016 jadi tahun dasar. Makanya kan aku nggak ngitung tahun 2015. Wong kita disuruh cuma 2016, 2017, 2015 ngapain kita hitung? Cuman buang-buang waktu gitu. Jadi kita pakainya 2016 aja kalau di soal ini. Oke kok, thank you. Nah, ada lagi nggak any question? Nanti aku boleh minta PDF-nya gak ya? Boleh, nanti aku kasih ke panitianya.
Oke, thank you, Pak. Iya. Ini question udah nggak ada ya? Omi. Oh, kalau udah nggak ada, ini apa tuh? Boleh minta apa tuh? Isi kuesioner sama link daftar hadirnya. Sebelumnya itu kita foto bersama dulu.